Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah At-Tanmiyah Ad-Dauliyah atau Pembangunan Internasional sangat penting untuk memahami berbagai isu-isu pembangunan di berbagai negara. Saya memahami bahwa pembangunan tiap wilayah tidak dapat dipandang sebagai sebuah kasus yang sama. Pembangunan harus dilihat dari berbagai perspektif, seperti dari sisi sosial, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Berkat mata kuliah ini, saya dapat merefleksikannya terhadap pembangunan yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Sebelum itu, saya akan menceritakan secara singkat kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya terletak di daerah rural dengan mayoritas penduduk di bidang agrikultur. Kegiatan masyarakat yang ada berfokus pada bidang keagamaan dan lingkungan. Singkatnya, pembangunan yang terjadi tidaklah progresif dan maksimal. Contohnya ada pada kasus sentra kuliner desa. Sentra kuliner desa dibangun oleh pemerintah desa pada 2022 kemarin bertepatan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid. Awalnya hal ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun akhir-akhir ini kondisi sentra kuliner cenderung sepi dan berdampak negatif. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama, pengelola lahan terburu-buru dalam mengejar profit, yaitu dengan mematok tarif tinggi terhadap penyewaan lahan. Sedangkan laba usaha tidak mampu menutupi biaya sewa lahan. Yang kedua, tenan hanya melakukan promosi by chat melalui WA dan tidak melakukan adopsi teknologi seperti mendaftarkan usahanya pada aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, persaingan harga dengan restoran dan warung yang telah lama berdiri. Secara keseluruhan, pembangunan yang tidak terlalu signifikan terjadi karena faktor-faktor sumber daya manusia, politik, sosial keagamaan, dan psikologi sosial. Secara sumber daya manusia, tidak banyak masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi hanya ditempuh oleh mereka yang mempunyai keinginan. Minim anggapan bahwa pendidikan adalah hal yang esensial. Dari bidang politik, pemerintah desa diisi oleh orang-orang berusia tua dengan pemikiran konservatif, sehingga berdampak pada pembangunan yang lamban. Kemudian dari sisi sosial keagamaan, masyarakat berfokus pada kehidupan agama. Mereka percaya pada prinsip kecukupan dan qanaah atau menerima apa adanya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu fokus pada kepemilikan barang jenis sekunder dan tersier, asalkan kebutuhan primernya terpenuhi. Dari sisi psikologi sosial, masyarakat cenderung menjalani kehidupan apa adanya dan menjauhi persaingan sosial, sehingga motivasi untuk berkembang cenderung rendah. Apabila melihat kasus ini dalam kacamata 5 tahap pembangunan Rustow, masyarakat berada pada level prakondisi untuk lepas landas. Sekian, terima kasih.